Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan membahas mengenai statistik penelitian, yaitu statistik non parametris. Yang akan saya bahas di sini tes binomial ya, uji hipotesis satu sampel dependent ya. Namun jangan lupa untuk tetap subscribe, like, share, dan juga komen bagi yang belum ya, dan juga aktifkan tombol loncengnya biar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Baik, kita langsung saja. Statistika non parametris uji hipotesis satu sampel dependent, yaitu tes binomial. Di sini yang akan saya bahas ya. Sebetulnya di sini ada dua bagian yang saya bahas, yaitu ada tes binomial dan juga C kuadrat ya. Namun akan saya bahas satu persatu saja. Pertama yaitu tes binomial dahulu. Baik, statistika non parametris ya. Mungkin pernah mendengar ya. Ada statistika parametris, ada statistika non parametris. Nah, statistika non parametris ini digunakan untuk menguji hipotesis bila datanya nominal atau ordinal atau data kuantitatif yang tidak berdistribusi normal. Nah, ini kuncinya ya. Kalau statistika parametris, nah ada prasyarat dia harus berdistribusi normal. Tetapi kalau non parametris tidak berdistribusi normal ya. Statistika non parametris digunakan untuk menguji hipotesis satu sampel. Nah, di sini kalau ingin menguji hipotesis satu sampel yang bila datanya nominal, maka kita boleh menggunakan tes binomial ya. Dan C kuadrat. Nah, di sini akan saya bahas tes binomial dahulu ya. Nanti C kuadratnya untuk video selanjutnya. Nah, ini untuk satu sampel ya. Tes yang digunakan untuk menguji hipotesis satu sampel jika datanya ordinal ya, maka kita gunakan run test. Ini juga nanti akan saya buat videonya selanjutnya ya. Jadi untuk materi ini ada 3 video ya. Pertama tes binomial, yang kedua C kuadrat, yang ketiga adalah run test. Baik, kita langsung saja tes binomial. Nah, pada tes binomial ya, sesuai dengan apa judulnya, binomial, bi ya, 2 ya. Jadi prasyaratnya di sini data yang akan kita analisis itu harus bentuk nominal ya. Nah, ingat pada skala pengukuran ya, kita ingat mungkin atau bisa dibuka pada video sebelumnya, ada penjelasan mengenai jenis skala pengukuran dalam statistik ya. Ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio ya. Nah, ini adalah pada tes binomial ini bentuknya nominal ya. Jadi datanya itu terdiri dari kategori-kategori ya. Di sini karena binomial maka ada 2 kelompok atau 2 kategori ya. 2 kategori, misalnya pria wanita gitu ya. Nah, ini ada dua kategori seperti itu. Kemudian pada tes binomial ini jumlah sampelnya kecil ya, kurang dari 25. Baik, selanjutnya uji hipotesisnya atau hipotesis statistiknya. Di sini yang dibuat adalah hipotesis nolnya, katakan P1 sama dengan P2. Kemudian HA-nya P1 tidak sama dengan P2 ya. Ini hipotesis statistiknya, dan hipotesis nolnya diterima jika alfanya itu kurang dari proporsinya ya. Jadi alfa kurang dari proporsinya itu lebih besar dari alfa begitu. Baik, langkah-langkah pengujian dari tes binomial ini, yang pertama adalah merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya ya. Kalau hipotesis statistiknya sudah dibuat, maka kita merumuskan hipotesis deskripsinya ya, deskriptifnya. Kemudian yang kedua, kita menentukan koefisien binomial ya. Kita menentukan koefisien binomial ini melalui tabel ya, yang didasarkan pada jumlah sampel dan frekuensi terkecil. Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga, membuat keputusan pengujian hipotesis.
ya, jika proporsinya itu lebih dari alfa maka H0 diterima dan sebaliknya ditolak. Baik, kita langsung contoh saja. Nah, di sini kita lihat ada contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kecenderungan guru dalam memberikan soal ujian. Ya, jadi ceritanya ceritanya kita meneliti tentang kecenderungan guru dalam memberikan soal ujian. Nah, berdasarkan 24 sampel yang dipilih secara random, ternyata 14 orangnya memilih ujian berbentuk uraian. Nah, ini kuncinya ya. Jadi bentuk uraian itu ada 14 orang yang memilih dan 10 orang memilih soal ujian dengan bentuk pilihan ganda. Oke, jadi binomial ini kan karena ada dua kategori. Yang pertama adalah soal uraian, yang kedua adalah soal bentuk pilihan ganda. Itu. Hipotesis nol yang diajukannya adalah bahwa peluang guru, ini H0-nya ya, peluang guru dalam memilih dua jenis soal yaitu uraian dan pilihan ganda itu sama 50%. Jadi ini dugaan ya, dugaan dari peneliti bahwa yang milih soal uraian dan soal pilihan ganda itu sama 50-50 itu ya, atau 50% saja itu. Ini dugaan hipotesis nolnya ya. Nah, datanya adalah ini ya, datanya adalah ini. Baik, kita merumuskan hipotesisnya, hipotesis statistik. Di sini kita lihat bahwa karena hipotesis nolnya ini ternyata 50%, maka H0-nya P1 sama dengan P2 sama dengan 0,5 atau 50% begitu. Artinya ini kalau misalkan dibuat dengan hipotesis deskriptifnya kira-kira seperti ini. Kemungkinan guru memilih dua jenis bentuk soal tersebut adalah sama ya. Boleh sampai sama saja atau boleh ditulis 50%-nya. Jadi P1 sama dengan P2 sama dengan 0,5. Nah, HA-nya P1 ya tidak sama ya dengan P2, artinya kemungkinan guru memilih dua jenis bentuk soal itu tidak sama. Baik, hipotesisnya sudah dibuat, kemudian kita coba ya untuk menghitung atau untuk mencari. Oke. Menentukan koefisien binomial pada tabel P. Nah, untuk menentukan koefisien binomial ya kita membuat tabel dulu ya, atau tidak membuat tabel juga sudah kelihatan ya di sini, supaya sistematis saja itu sudah terlihat ini ya, supaya ini soal uraian tadi sudah dijelaskan bahwa yang memilih soal uraian itu ada 14 orang. Kita tulis saja 14 orang. Kemudian yang memilih soal pilihan ganda itu ada 10 orang. Kita tulis saja. Nah, kemudian kita jumlahkan ya, sum saja, sum dari ini ke sini lah. Yang pastinya 24 ya. Jadi kategori pertama 14 orang ini yang memilih uraian, kategori yang kedua 10 orang yang memilih pilihan ganda, seperti itu. Jadi di sini dikatakan 24 itu adalah jumlah ya dari yang memilih, atau dari soal ini berdasar 24 sampel ya. Jadi jumlah sampel yang diambil begitu. Kemudian X ini adalah yang 10 ini adalah kategori yang kedua, pilihan ganda ya. Kenapa tidak mengambil 14? Karena di definisi kita harus mengambil frekuensi yang terkecil yang diambil ya. Kita coba lihat lagi di sini. Nah, X ini adalah frekuensi yang terkecilnya yang diambil ya. Jadi kita memilih yang 10. Baik. Selanjutnya koefisien binomialnya ya kita cari ya. Kita cari berdasarkan tabel dulu ya, karena bisa kita gunakan rumus di Excel yaitu binomdis 10, 24, 0,5 dan true ya. Jadi boleh kita coba binom distribution. Oke. Nah, kita lihat di sini adalah number, trial, probability dan kumulatif ya. Kalau numbernya 10 yang kita ambil X-nya, kemudian koma, kemudian
trialnya 24 ya, 24 sampelnya, jumlah sampelnya, kemudian probability-nya yang kita ambil 5% ya, atau 0,5 bukan 50% tadi, 0,5 ya, karena sama tadi 0,5 ya. Kemudian sorry, di sini titik ya, menggunakan komanya titik. Kita cocokkan saja, tidak dengan rumus ya, kita gunakan saja tabel ya. Tadi jawabannya 0,27, kita lihat tabel binomial dengan n 24 dan x-nya 10. Saya di sini sudah siapkan tabel binomial ya. Ini tabel binomialnya, n-nya, dan ini x-nya, di sini k ya. Jadi n-nya 24, x-nya 10. 24, nah ini ya, 271 atau 0,271. Jadi kita bisa tulis di sini adalah 0,271. Oke, atau 0,27 dibulatkan. Kemudian di sini kita lihat alfanya yang kita pakai 5% ya. Oh, di sini tidak tertulis. Seharusnya tertulis ya di sini di soal alfa atau tingkat kepercayaannya 5% atau 0,05. Ini contoh saja ya, diambil 0,05. Oke, jadi alfanya adalah 0,05. Nah, kita lihat di sini nilai koefisien binomial ya, P itu proporsinya 0,27. Alfanya 0,05. Berarti 0,27 itu lebih besar daripada 0,05. Nah, kalau dia lebih besar, maka kita lihat terhadap ini H0 diterima jika P-nya lebih besar dari alfa. Jadi ini diterima ya, kesimpulannya berarti H0-nya diterima. Nah, seperti itu. Atau bisa saya tulis nilai koefisien binomialnya adalah 0,27 1 tadi ya, atau 0,27 saja dari tabel binomial. Kemudian taraf kesalahannya alfanya 5% atau 0,05, maka P lebih besar dari alfa, maka kesimpulannya ya H0 diterima ya, H0 diterima. Nah, berarti statistik deskriptifnya kalau H0 diterima tadi di sini, oh ini H0-nya yang terima, kita copy saja ini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, H0 diterima, berarti kesimpulannya kemungkinan guru memilih dua jenis bentuk soal itu sama 50% ya. Baik, kemudian selanjutnya ada soal lagi di sini, yaitu soal yang kedua ya. Polres X ingin mengetahui kepuasan pemohon SIM ya pada suatu hari tertentu. Puas atau tidak puas. Nah, itu kategorinya berarti ya, puas dan tidak puas atau tidak puas. Ingin diketahui apakah pemohon lebih banyak yang puas dengan pelayanan SIM daripada yang tidak puas. Nah, untuk mengujinya diambil sampel sebanyak 26 orang, diketahui 14 orang puas dan 12 orang tidak puas. Peneliti itu mengambil hipotesis 0 yang diajukannya adalah kepuasan pemohon SIM sama ya 50%. Ini soal diambil dari ini. Oke ya, sama saja ini seperti yang tadi ya. Ini 26, jumlahnya 14 yang puas ya, berarti yang puas kita tulis yang puasnya 14, tidak puasnya 12.
Oke, berarti jumlahnya 26, berarti n-nya 26, x-nya yang terkecil adalah 12 ya. Nah, kita lihat dengan tabel 26 12 26 ini baris 26. Oke, 12 0,423 ya, 0,423 ya, alfanya sama 0,05 ya, masih sama ya, 0,423 lebih dari 0,05, maka H0 nya diterima. Artinya ya, kesimpulannya yang ini berarti karena ini hipotesisnya, kepuasan pemohon SIM ternyata adalah sama ya, 50%. Oke. Seperti itu. Baik, saya kira masih ada. Oh, tidak. Saya kira sampai di situ saja untuk tes binomial. Saya kira ini cukup mudah ya, dipahami ya. Silahkan untuk mencari soal yang lain ya, atau bereksplorasi lagi untuk tes binomial ini. Saya kira sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan atau perkataan saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.